Bisa lambaikan tangan dan katakan shalom. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Bisa lebih lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama siapkan hati kita pagi hari ini saudara. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Saya yang undang kita semua bangkit berdiri. Dan saya minta kesediaan hambanya Bapak PD Matius Mata bawa kita dalam doa pembukaan. Dengan rasa syukur kami datang ke hadirat-Mu, Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Oleh anugerah dari Roh Kudus yang Engkau karuniakan bagi kami boleh dihentar dari rumah masing-masing, masuk dalam ruangan di tempat ini, di mana ruangan ini Engkau telah berkati dan di mana kami akan memuji menyembah Tuhan. Sebabnya hamba bersyukur untuk semua jemaat yang sudah ada, bahkan yang sedang dalam perjalanan, dan semua yang Roh Kudus pimpin masuk dalam tempat ini untuk sama-sama kami memuliakan Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Menyerahkan semua pelayan-pelayan Tuhan urapi dengan roh yang tidak terbatas daripada-Mu, baik itu mulai dari aser, bahkan kolektan, pendoa, operator LCD, penari, worship leader, singers, dan semua pemain musik. Pengurapan yang daripada-Mu turun, sehingga biar pelayanan mereka dalam ibadah ini pelayanan yang penuh wibawa, penuh otoritas, penuh kuasa dari surga. Pujian penyembahan naik kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menolak semua pekerjaan setan, apapun bentuknya yang mau menekan, mengintervensi ibadah kami dan jemaat-jemaat yang ada. Dalam nama Yesus kami hardik semuanya. Dan mohon pengawalan dari surga turun, kirimkan pasukan malaikat-Mu berkemah, berlaksa-laksa banyaknya di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sejauh mana pujian penyembahan kami, musik diperdengarkan di daerah ini, berkati semua yang mendengarkan. Ada lawatan Tuhan turun di dalam nama Yesus. Menyerahkan ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Sama-sama yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Duduk kembali, Tuhan memberkati. Tuhan, kembali kami berkumpul pagi hari ini. Kami mau memberi pujian dan penyembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau layak kami sembah selama-lamanya Tuhan.
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Lebih lagi katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sama-sama angkat tangan kita katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Lebih lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari lebih lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Sama-sama kita bangkit berdiri katakan ku sembah Kau Tuhan, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sama-sama angkat tanganmu lebih lagi, sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Lebih dalam lagi katakan ku sembah Kau, yes. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari sembah Dia. Mari puji Dia. Ini penyembahan kami Tuhan, ini penyembahan kami beri bagi-Mu. Kami sembah Engkau. Oh haleluya, oh haleluya. Indah hadirat-Mu, indah hadirat-Mu. Memenuhi kami saat ini. Indah hadirat-Mu, indah kuasa-Mu terjadi bagi kami. Bekerja,
lagi sembah Dia. Allah yang Oh, kasih-Mu memulihkan kami. Ku sembah Engkau Tuhan. Kami angkat tangan kami berseru, kami puji Engkau. Mari sembah Dia lebih lagi, mari puji Dia, mari agungkan namanya. Yesus, terima kasih Tuhan. Ya da 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 so, ya da 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 da, ya da da boya she. Oh haleluya, haleluya. Ya da 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 da, ya da 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 bo. Terima kasih, terima kasih. Kami sembah Engkau, kami angkat tangan kami berseru. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Katakan ku sembah, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oh, katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Amin. Katakan ku sembah. sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Lebih dalam lagi katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Katakan selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku. Ini perkataan kami. Selamanya Kau hebat bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. 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 Saya yang percaya kita alami kemenangan demi hari bersama dengan Yesus. Amin. Bisa beri kemuliaan yang lebih dalam lagi. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Yes. Mari sama-sama angkat tangan kita. Sorakan haleluya.
peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Katakan haleluya sama-sama angkat tangannya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Katakan ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa lebih lagi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan kembali jemaat untuk duduk. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Akan dijalankan 2 pundi, yang berwarna merah untuk kas gereja dan yang berwarna ungu untuk pembangunan. Saya persilakan kepada yang bertugas. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan,
sungguh firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwa kami Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap, serahkan kepada hamba-Nya yang bertugas. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, kau ku nantikan, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami terus mau menantikan Tuhan Yesus sebagai Raja kami. Dan dalam keadaan apapun tetap kami katakan, Engkau sumber pertolongan kami, sumber pembelaan kami, sumber kekuatan kami, pengharapan kami. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang kami boleh persembahkan kepada Tuhan. Biar Engkau yang terus dipermuliakan. Saat ini firman-Mu hamba-Mu hendak sampaikan. Namun sebelumnya Roh Kudus yang urapi firman-Mu sehingga menjadi perkataan roh dan hidup dan berkuasa yang sanggup memberikan iman. Dan iman kami mengalahkan dunia. Dan oleh iman kami terus setia sampai langkah yang terakhir. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat dari sorga turun buat hamba-Mu, dan Roh Kudus juga beri hikmat kepada semua jemaat hamba-hamba-Mu, mengerti memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi berkati juga jemaat, bahkan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, siapapun yang ikut ibadah lewat live di Facebook ini. Tuhan urapi dan lawatan di rumah-rumah turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kegelapan yang mau mengganggu, menekan, mengintimidasi, yang menghalang-halangi pemberitaan firman Tuhan, di dalam nama Yesus, apapun bentuknya di atas, di langit, di bumi, aku hardik, lenyap dalam nama Yesus. Dan sekali lagi Roh Kudus kawal firman Tuhan yang kami mau sampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik.
Puji Tuhan, shalom. Shalom alaihim. Puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa. Ya, anak-anak raja, anak-anak Tuhan pasti kabarnya luar biasa. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita masih diberi kekuatan, dimampukan untuk terus ada sebagaimana ada, lebih khusus untuk pengiringan kita kepada Tuhan. Tetap setia sampai langkah yang terakhir. Amin. Buka firman Tuhan bersama-sama di dalam Yohanes pasal 20. Ayat 24 mulai sampai 29. Ya, secara bergantian kita akan membaca. Saya baca ayat 24 dan 25. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Wow. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sekali lagi sama-sama 29, 23. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus pasti memberkati kita dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Ya, puji Tuhan. Ya, memang peristiwa ini saya percaya pada waktu itu siapapun akan goncang. Waktu murid-murid masih bersama dengan Yesus, rasul-rasul, ya, mereka semua tetap teguh dalam keadaan apapun, menyaksikan apa yang Yesus kerjakan. Orang mati dibangkitkan, buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, dan kuasa-kuasa kegelapan dilepaskan, dan sebagainya. Tetapi lalu kemudian murid-murid ya melihat bagaimana Yesus ditangkap, ya, diadili, disiksa, bahkan lebih setelah dia mati dikuburkan. Iman mereka goncang. Ya. Mereka mulai ketakutan. Ya. Bahkan mereka mulai meninggalkan iman mereka. Tetapi yang saya lihat begini, bahwa kalau Tuhan yang sudah tetapkan panggilan itu, Tuhan akan bertanggung jawab. Ya. Murid-murid dalam pimpinan Petrus akan kembali menjala ikan. Ya, padahal Yesus sudah berkata, "Aku akan bangkit." Ya. Dan dalam pembacaan ini, sebelumnya ini Yesus menampakkan diri di atas ayat sebelumnya. Murid-murid dalam ketakutan kan, di ayat sebelumnya, perikop yang di atas sebelumnya tadi, murid-murid tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka dan berkata, apa? "Damai sejahtera bagi kamu dan
Ada urapan pertama di situ. Yesus menghembuskan napasnya kepada mereka. Bagaimana itu menghembuskan napas? Ya. Ya. Terimalah Roh Kudus, kata Yesus. Coba perhatikan. Ayat berapa itu? Yuk. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi, ayat 22 kan? Yesus mengembusi mereka dan berkata apa? Terimalah Roh Kudus. Ada sukacita di situ. Ya. Tetapi Thomas tidak ada di situ. Ya. Nah, hati-hati bagi orang yang lalai dalam ibadah. Sungguh saya sedih ada di Paskah ada yang tidak hadir Jumat Agung, saya mengerti karena hujan. Tapi di hari Minggu ada yang tidak hadir. Jujur, selaku gembala saya sedih memang. Ya. Apalagi Tuhan sedih. Saya cek juga di cabang Nanggala siapa-siapa yang tidak hadir. Ada yang tidak hadir padahal tidak ada apa-apa. Jumat Agung sudah tidak hadir, hari Minggunya tidak hadir. Wow. Saya mengerti bagaimana Paulus ketika menulis surat saat di penjara. Khawatir kalau apa yang dibangun itu tentang pelayanan sebelumnya kepada jemaat-jemaat. Khawatir tentang iman jemaat. Sampai-sampai dia bilang jangan sampai ada yang datang bawa pengajaran lain. Dan siapapun yang datang pengajaran lain, Paulus berkata terkutuklah dia. Dan sebagainya. Ketika mendengar berita-berita yang tidak baik datang dari jemaat-jemaat, Paulus menangis. Ya, mendengar hal itu. Nah, karena itu saudara, saya bersyukur di sini bahwa saudara tetap setia. Hari ini kita bicara tentang iman, bukan karena melihat. Tetapi iman yang benar karena percaya. Halo? Iman bukan karena melihat, tetapi iman karena percaya apa kata Tuhan. Dan itu adalah sumber kebahagiaan. Siapa yang tidak mau bahagia? Ya. Semua orang mau bahagia. Lalu ada yang meletakkan kebahagiaannya di dalam apa yang dimilikinya. Ada yang menaruh kebahagiaannya, bangga bahagia bahwa dia punya keluarga yang hebat-hebat. Ya silakan, itu biasa saja. Ya. Semua orang mendambakan bagaimana bahagia. Suami rindu istrinya bahagia, ya, atau istri rindu suaminya bahagia, anak bahagia, orang tua bahagia. Siapa yang tidak mau bahagia? Ada di sini yang tidak mau bahagia? Wow, ada yang mau bahagia? Tapi tunggu dulu Pak, saya ini tertekan terus, bagaimana saya mau bahagia? Ya. Berbahagialah, kata Yesus tadi, ya. Karena itu berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun siapa? Percaya. Ada orang percaya di sini? Oh, ada yang tidak angkat tangan. Ada yang mau angkat tangan tapi saya mengerti. Tidak semua orang Kristen itu percaya. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Pak, kok saya di sini karena percaya. Saya percaya. Ya. Thomas, ya. Pertama meragukan tentang kebangkitan Lazarus di Yohanes 11. Di situ Thomas mengeluarkan perkataan yang kurang baik. Baiklah, marilah kita pergi ke sana untuk kita mati bersama-sama dengan dia. Ya. Saat Yesus berkata bahwa kita akan pergi karena Lazarus sudah mati waktu berterus terang. Salah satu yang komplain di situ adalah Thomas. Orang Kristen yang selalu komplain. Itu pengikutnya Thomas. Halo? Coba lihat kiri kanan, Thomas enggak ini atau?
Sekalipun tidak lihat bibirnya, mulutnya. Kamu Thomas ya? Tahu Thomas? Ya. Tahu Thomas? Tahu. Ya. Thomas itu ya Thomas. Ya. Thomas salah kan tadi. Nah, seperti itu. Itu mewakili Thomas, orang yang selalu komplain. Ya. Di meja makan selalu komplain. Kurang garam lah, kebanyakan garam lah. Tidak makan lombok lah gara-gara lombok naik. Ya. Makanya tanam lombok. Selalu komplain. Protes sama janji firman Tuhan. Tuhan kalau engkau ada, wow. Engkau benar-benar ada. Ada yang masih doa seperti itu? Kalau engkau benar-benar ada, tunjukkan kuasamu. Loh, kita ada sekarang karena kuasa Tuhan. Kalau engkau benar-benar ada, angkat flu ini. Lalu kemudian tidak sembuh-sembuh, ternyata Tuhan engkau tidak ada. Setuju Tuhan ada? Amin. Tuhan ada, amin. Ada. Hanya persoalan mau lihat dia atau tidak. Bagaimana caranya lihat? Mewakili kedua murid yang menuju ke Emmaus. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tapi karena mereka protes atas apa yang sedang terjadi, itu lagi protes lagi. Kita di sini semua di GBI. Yesus ada bersama mereka, mereka tidak lihat karena ada penghalang. Thomas komplain waktu Yesus hendak membangkitkan Lazarus. Yang kedua kemudian Yesus komplain, Thomas komplain, protes. Waktu Yesus berkata bahwa anak manusia akan diserahkan. Ya. Dan kemudian mati. Thomas komplain di situ. Itu sebabnya setelah di sini peristiwa ini tidak ada di perkumpulan murid-murid. Ya. Mungkin dia pergi jogging ke apa enggak tahu. Tetapi syukur kasih Tuhan tetap berlaku bagi orang-orang pilihannya. Ya. Yesus membuktikannya. Sehingga dikatakan berapa hari tadi setelah peristiwa terjadi, tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid, ayat 24 tadi itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Waktu Yesus mengurapi murid-murid yang lain di atas sebelumnya tadi, Thomas tidak ada. Kasihan dulu Thomas. Jadi orang yang tidak hadir dalam ibadah tidak terima urapan. Mau terus diurapi? Setia dalam persekutuan, dalam ibadah. Ya. Ayat 25 dikatakan, maka kata murid-murid yang lain itu kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Wow. Sekali-kali, memang bagus iya, di sisi lain. Tapi Thomas, sekali lagi, ya, arti dari kata Thomas ini kembar sebenarnya, dia punya kembaran. Ya. Tapi tidak jelas siapa kembarannya. Mudah-mudahan tidak ada kembarannya di sini. Yang kedua dari kata Thomas adalah komplain, tadi saya sudah katakan. Kemudian hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, itu Thomas. Jadi kalau ada saudara-saudara yang terus hidup dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, itu dia kembarnya Thomas. Halo? Ya, jangan lama-lama jadi kembarnya Thomas. Enggak bilang amin, enggak apa-apa. Ya. Orang yang selalu cemas, selalu komplain, selalu khawatir, selalu bimbang, ragu dalam hidupnya, tidak percaya kalau tidak melihat dulu, ya. Itu kembarannya Thomas. Ya.
Dan saya berdoa tidak ada kembarannya Thomas di sini. Nggak tahu di luar nanti kalau ada masalah. Jangan, amin. Kita bicara masalah iman. Iman bukan karena melihat, tetapi iman karena apa? Karena percaya. Tadi kita nyanyi itu. Pertolonganku dari mana? Betul? Coba kita nyanyi lagu itu bagaimana? Dari kata pertolonganku. Di Terus ya, kekuatan kau kunantikan. Tadi waktu ku mengangkat tangan, ada yang angkat tangan atau tidak semua angkat tangan? Pasti tidak semua. Sengaja saya tidak lihat ke belakang. Di hadapan Tuhan terang-terangan itu sudah. Ini jangan dianggap biasa. Ikutilah. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Tapi ku sembah kau Tuhan, siapa kau? Ya. Ikuti dong. Kata Tuhan, Pak Bote. Katanya angkat tangan mana? Loh ini tidak bisa dianggap biasa. Minggu lalu kan saya bilang begini, iman itu taat. Saya ulangi, iman itu taat. Minggu lalu kan saya bilang atau kapan itu? Orang ke bandara dan orang ke gereja lebih taat mana? Tidak mau terlambat. Ke bandara. Takut ketinggalan pesawat. Lalu ke gereja tidak takut terlambat. Banyak sekarang orang tidak takut. Itu tidak takut terlambat di gereja. Dan orang yang terus-menerus seperti ini, takutnya ketinggalan nanti saat pengangkatan datang. Takutnya itu kekhawatiran saya. Ya. Makanya saya terus berdoa Roh Kudus terus turun, mengalir. Tidak ada yang lain saya minta, hanya minta Roh Kudus turun. Makanya setiap kali saya ulangi kata-kata ini. Setiap kali saya masuk di kamar mandi, saya lihat penampungan air kosong, saya isi. Bila perlu saya tolak pinggang, tungguin di situ penuh baru saya keluar. Makanya tidak tahu kalau anak-anak di sini perhatikan, keluar dalam keadaan kosong, masuk sudah penuh. Ya. Saya isi. Ini gambaran saudara. Kita mau salurkan apa dengan dunia kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus? Halo? Hidup ini bukan untuk diri sendiri, hidup ini untuk orang lain. Jadi iman yang benar itu adalah iman yang bermanfaat, berdampak. Coba kita buka di Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Biar Roh Kudus yang pimpin kita mengerti, memahami ini. Sama-sama baca, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Apa arti dari ayat ini? Artinya begini saudara, untuk hidup di dalam iman, dasarnya pertama adalah hidup di dalam firman Tuhan. Halo? Coba baca lagi baik-baik, ayat 16-17. Belum semua mengerti. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya, di dalam firman apa? Nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh karena apa? Iman. Siapa yang hidup oleh karena iman? Siapa orang benar itu? Enggak, saya percaya itu. Sebelum menjadi orang benar dasarnya apa? Ayat 16 tadi. Apa?
Injil, firman Tuhan. Orang percaya tapi tidak hidup dalam firman Tuhan, maaf, bukan orang benar, maaf. Ini firman. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di mana? Di dalam Injil. Karena Tuhan kuatkan saya. Tuhan bilang, kekuatan ada dalam dirimu, ada di mejamu, ada di HP-mu. Apa itu? Apa itu? Kok TikTok? Kekuatan itu ada di mana? Di dalam firman. Artinya betul tidak kita baca firman Tuhan? Betul tidak kita renungkan firman Tuhan? Betul kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan? Orang yang baca renungkan firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, pasti orang itu orang benar. Baru dikatakan hidup oleh iman. Orang yang hidup oleh iman sekalipun belum dilihat mata. Halo? Hei. Sekalipun dilihat oleh mata, belum dilihat oleh mata. Tapi firman sudah bilang, ya, masa depan kamu sungguh ada. Kalau di dalam firman. Orang yang hidup di dalam firman, sekalipun belum timbul di dalam hati, bukan di hati? Salah. Di hati. Tapi saya percaya semua sudah tersedia. Itu iman. Jelaskan Ibrani bilang 12 ayat 1. Iman timbul dari mana? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak, bukan belum, yang tidak kita lihat. Coba siapa tahu salah? Munculkan dulu. Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 11, sorry. Ya, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu dasar. Belum dilihat. Ya. Belum apa? Belum dilihat. Tapi terbukti karena firman Tuhan ini ya dan amin. Jadi pertama, orang yang hidup di dalam iman itu adalah terbukti dari bahwa dia hidup bergaul dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang hidup di dalam iman terbukti dari bahwa dia hidup bergaul dengan firman Tuhan. Firman Tuhan. Tadi Paulus berkata di Roma 1 bahwa firman itu adalah kekuatan. Firman itu adalah kekuatan. Ya. Pemazmur berkata menghidupkan. Firman yang murni 7 kali dimurnikan daripada emas. Ya. Firman itu hidup dan firman itu menguduskan. Jadi yang pertama tadi itu iman itu adalah apa? Ditandai dari apa? Wow, lewat ya. Dari apa? Bergaul dengan firman Tuhan. Ya. Bergaul dengan firman Tuhan. Dan Roma pasal 17 tadi 14 ayat 17. Coba. Salah. Roma 10 ayat 17 ya. Yang iman timbul. 2, 3. Jadi iman timbul dari mana? Oleh firman Kristus. Mau hidup di dalam iman? Bergaul dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu merubah hidup kita. Ya. Thomas ya, adalah salah satu dari rasul tadi. Dipilih tetapi hidupnya selalu protes. Saya ulangi sekali lagi. Ya. Jangan pernah protes firman Tuhan.
Mungkin saudara ada jemaat yang berkata, Pak, saya tidak pernah protes. Ya, kamu tidak pernah ngomong seperti itu. Tapi kurangnya hidup benar, kurangnya kesetiaan di dalam Tuhan itu protes. Termasuk yang komplain dengan, ada yang beberapa, dan mudah-mudahan di sini tidak ada, tentang memberi persembahan misal perpuluhan, ya, tidak pernah memberi perpuluhan. Saya kan belum kerja. Alkitab berkata tidak berkata seperti itu. Hanya Alkitab bilang bawalah ke rumah Tuhan, perbendaharaan Tuhan, seluruh persembahan persepuluhanmu. Tidak dikatakan yang belum kerja atau yang sudah kerja. Maka ujilah aku, kata Tuhan. Kok saya bicara perpuluhan ya? Salah satu. Jadi orang yang tidak lakukan ini adalah orang yang komplain. Mana mungkin Pak, uang saya 100.000 saya mau kasih 10.000, tinggal 90.000 dong. Mau beli voucher token apa itu, listrik. Belum mau isi paket, belum mau isi apa lagi, mau isi perut. Komplain terus. Ya. Orang yang komplain adalah Alkitab mencatat tidak boleh hidup di dalam kecemaran. Tidak boleh hidup di dalam pemberontakan, kesombongan. Tidak boleh hidup di dalam kedagingan, tapi masih terus jalan, itu orang komplain. Kembarnya Thomas itu. Jadi mari, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari perkuat bergaul intim dengan firman Tuhan, amin. Ya, karena iman timbul dari mana? Pendengaran firman Tuhan, ya, firman Kristus. Kalau orang TikTok begitu seriusnya di depan kamera, dan mungkin enggak tahu jemaat ya, saya belum pernah sejemaat ada lihat mak TikTok, mungkin di rumah barangkali. Ya saya tidak larang, enggak, bukan dosa, enggak. Dan sebagainya dan sejenisnya. Mari jangan jadi kembarannya Thomas. Amin. Jangan jadi kembarannya Thomas. Jangan. Yang kedua, orang yang hidup dalam iman adalah orang yang tetap setia, percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya sumber pertolonganku. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang hidup di dalam iman adalah orang yang percaya Yesus satu-satunya adalah sumber apa? Pertolonganku. Seperti pujian kita tadi. Ya. Artinya begini, bahwa doa saya dijawab atau belum atau tidak, saya tetap percaya. Halo? Amin. Saya tetap percaya. Ya. Penyakit saya sembuh atau tidak penting. Saya tetap percaya. Nggak ada amin. Saya mengerti karena di sini semua orang sehat. Nggak ada juga amin. Apa salah saya bilang? Orang yang hidup di dalam iman sekalipun saya ditekan, saya menderita, saya ditolak, dicuekin, saya tetap mau setia. Percaya Tuhan Yesus sumber segala pertolonganku. Terjadi mujizat atau tidak, apa yang saya gumuli, apa yang saya rindukan, tidak penting. Saya mau tetap setia. Yesus sebagai sumber pertolonganku. Itu iman. Sama-sama katakan itu iman. Ada orang bangga berkata saya imani, seperti minggu lalu saya bilang, tahun depan saya punya rumah 3. Saya setuju, saya dukung. 1 buat saya. Ya. Mau bagaimana mempunyai rumah 3 enggak mau kerja?
Iman yang benar adalah pokoknya tetap percaya, setia percaya. Tuhan Yesus sumber pertolongan. Untuk apa sembuh dari penyakit tapi masuk neraka? Ya. Jadi kembarannya Thomas. 10 orang kusta, semua disembuhkan, amin. Betul? Semua disembuhkan, datang sama-sama. Yesus kasihani kami. Jika engkau mau, jadikan kami tahir. Yesus bilang, ya saya mau. Yesus bilang, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam dan bawa persembahan kepada imam. Ya. Zaman dulu seperti itu, kalau orang sembuh harus ada persembahan khusus. Sudah mulai dakduk-dakduk yang pernah sembuh, kok saya sembuh tidak pernah bawa persembahan. Masih ada, nanti kita jalankan keduanya lagi. Di tengah jalan, kembali fokus, kok persembahan melulu ya. Di tengah jalan, 10 orang ini semua sembuh. Ya. Waktu dia jalan, di tengah jalan mobil pinggir semua. Ya. Dan 1 orang yang kembali diselamatkan. Saya berdoa salah satunya adalah kita semua yang ada di sini. 9 orang hilang. Makanya jangan bangga, woi saya alami mujizat. Ya. Di dalam gereja bukan itu tujuan kita. Di dalam gereja tujuan kita, saya datang ibadah, saya bersyukur karena saya diselamatkan. Kalau di tempat-tempat yang belum percaya, memang kita harus berdoa supaya mujizat terjadi. Lewat mujizat orang bisa percaya. Tahu wah? Halo? Itu yang baru hebat. Tidak salah. Mujizat itu sudah menjadi bagian saudara semuanya. Ada yang amin tapi volumenya cuma sedikit. Coba kasih gagat yang lain, amin. Yang lain semua, ya amin, amin. Amin, aminnya bikin tidur, amin. Iman yang benar adalah, kalaupun saya disakiti, saya sudah posisi yang benar, tidak dihargai, tidak dihormati, saya tetap percaya Tuhan Yesus sumber pembelaan saya. Apakah kebenaran ini atau bukan? Aminnya kok susah sekali. Enggak apa-apa, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Wow. Saya ulangi tadi untuk ingat. Iman yang benar pertama apa? Ditandai dari apa? Bergaul dengan firman Tuhan. Sumber kekuatan. Yang kedua, iman yang benar tetap setia dan percaya. Yesus adalah satu-satunya sumber pertolongan. Ya. Coba sama-sama nyanyi, pertolonganku 2, 3. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Oh, yang mana sih duluan? Stop mi, sudah mi deh. Pintar semua nyanyi. Itu kan tadi kan sengaja saya nyanyi pertolongan. Mau lihat? Ku mengangkat tanganku. Ya. Baik. Yang kedua tadi apa? Iman yang benar adalah tetap percaya. Setiap percaya kepada Yesus adalah satu-satunya sumber pertolonganku. Coba lihat di 2 Korintus 5, sorry.
Dimulai dari ayat 1, kita baca saja. Saya percaya ada rema yang Roh Kudus sedang berikan pada saat ini. Sampai di ayat yang ke-8 ya. Ya, 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 2. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu menggunakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Nah, tetapi justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Nah, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ayat 7 perhatikan. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jelas dari pemaparan Paulus dari ayat di atas. Ya, kalaupun tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, tapi ada satu tempat kediaman yang sesungguhnya yang Tuhan siapkan, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Wow, disediakan di surga. Ya, teringat untuk NTT, banyak yang kehilangan tempat, kehilangan harta, kehilangan keluarga dan sebagainya. Ya. Dibutuhkan ketekunan. Ya. Yang ketiga yang saya mau bilang begini, bahwa iman itu adalah dibutuhkan ketaatan. Ya. Banyak lagi ke bawah itu. Dibutuhkan apa? Ketaatan pada firman Tuhan. Banyak yang mau ditolong Tuhan, banyak yang mau sembuh, banyak yang mau alami mujizat Tuhan, banyak yang mau doanya didengar, tapi tidak taat pada Tuhan. Banyak yang mau lihat mujizat, Tuhan saya percaya, saya akan lihat alami mujizat ini, saya akan dibela. Firman Tuhan berkata di surga dan di bumi, pakai firman Tuhan. Tapi tidak taat. Ya. Nah, taat itu adalah sumber dari apa yang semua manusia butuhkan. Ya. Taat saja pada firman Tuhan. Halo? Taat di dalam jam-jam doa. GBI menyerukan seluruh GBI wajib puasa selama 1 bulan. Dimulai tanggal 13 sampai 23 Mei. Ya. Sebelum saya lupa, jemaat wajib ambil bagian, paling tidak terlibat 1 hari. Dan kita adakan doa puasa rantai selama 1 bulan itu. Halo? Saya minta kita bisa lakukan itu, tapi dalam bentuk rantai. Jadi tolong dikoordinir, diisi semua. 1 hari paling tidak. 1 hari sudah luar biasa, apalagi kalau 5 hari. Rantai. Ya, kalau Sabtu kan semua kita puasa. Dan ini permintaan dari pusat. Kemarin saya sudah kirim di grup ya yours maupun di jemaat. Nanti diatur. Amin. Mulai tanggal berapa? 13 sampai 23.
Kalau kita mau melihat sesuatu yang berbeda, ini dia. Ya, puasa. Kemarin saya sudah sampaikan itu di doa puasa. Jadi mari kita belajar taat. Amin. Mau lihat mujizat terjadi? Sudah ada, tinggal kita mau lihat. Ya, taat saja, itu iman yang benar. Pokoknya sekalipun belum saya lihat, sekalipun belum saya dengar, belum timbul di hati saya mau taat, saya ditolong, dibela sekarang atau tidak, doa saya terkabulkan atau tidak, saya dapat pekerjaan sekarang atau belum, saya mau tetap taat pegang firman Tuhan. Saya mau banyak uang atau tidak, oh siapa yang tidak mau? Saya mau tetap taat pada Tuhan. Saya mau makan lombok atau tidak, tetap saya makan. Buktinya, ya tetap makan. Paulus bilang apa tadi? Ayat 8 coba. Tetapi hati kami apa? Apa? Hati kami, ini bukan pribadi loh. Hati kami apa? Tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Taat. Saya harus lebih memilih percaya sama Tuhan. Saya harus lebih memilih setia pada Tuhan. Saya harus lebih memilih datang berdoa. Saya harus lebih memilih bersekutu dengan Tuhan. Saya harus memilih ibadah daripada undangan ulang tahun di hari Minggu. Kecuali setelah ibadah. Ajak saya, rayakan di pizza kah di mana? Tapi jangan pergi jauh-jauh ulang tahun di Malino deh. Kalau ke Yerusalem boleh. Taat saja. Tetap saya tidak mau hilang Tuhan. Amin. Saya tidak mau jadi kembaran Thomas. Saya tidak mau khawatir. Saya tidak mau cemas, saya tidak mau ketakutan. Saya tidak mau kompromi dengan dunia ini. Saya mau tetap sama Tuhan. Halo? Halo? Mau tetap sama Tuhan? Mari. Ya. Tuhan sedang melawat kita kok. Kemarin di doa puasa dibahas tentang kematian di Naim. Terus sepanjang malam saya renungkan siapa ini orang yang mati. Dan Alkitab mencatat bahwa orang yang hidup di dalam dosa itu orang yang mati. Orang yang terus berbuat dosa itu orang mati. Efesus pasal 2 terus saya renungkan. Ya. Coba kita sebelum kita berdoa lihat dulu ini. Efesus 2. Ya. Ya. Dua, tiga. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Tetapi kami hidup di dalam daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. 3, 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmatnya, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita dan seterusnya. Bayangkan itu. Dahulu sudah mati karena apa? Ayat 1 tadi. Karena apa? Pelanggaran dan dosa. Dahulu tapi sekarang masih banyak yang lakukan seperti ini. Saya terus merenungkan ya ayat ini. Orang yang belum hidup benar sungguh-sungguh itu orang yang ada di ruang ICU setengah mati. Halo?
Orang yang belum hidup sepenuhnya menetap pada Tuhan, itu orang setengah mati. Orang yang tidak mau hidup benar, tidak mau hidup kudus, itu orang mati. Paulus berkata tadi, syukur kepada Allah karena rahmat-Nya. Dulu juga kami dalam golongan orang-orang yang mati. Tapi karena Yesus mau mati untuk membebaskan kita dari dosa, pelanggaran dan semua itu, maka kita hidup. Ketika Yesus melihat anak muda yang digusung keluar kota di Naim, penuh dengan balas kasihan, Alkitab mencatat dia menghampiri usungan itu, ya, dan membangkitkan anak muda itu. Saya terbawa pada Alkitab berkata begini di ayat itu, pengusung jenazah itu berhenti. Saya mau bilang begini bahwa ketika Yesus menyentuh pribadi, ada kehidupan. Saya melihat dari yang mengusung dikatakan pengusung jenazah itu berhenti. Bersama Yesus dan Firman dan Roh Kudus, kita hentikan pengusung-pengusung jenazah itulah iblis. Amin. Saya tidak berkata kalau ada orang mati pengusungnya iblis. Tapi ayat ini berkata bahwa pengusung jenazah itu berhenti, anak muda itu dibangkitkan. Kita sepakat, kita doa. Semua yang membinasakan, ya, yang mau menenggelamkan dunia ini kita hentikan. Pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu sebabnya perlu taat pada firman Tuhan. Amin. Perlu taat pada firman Tuhan. Itu iman yang benar. Ya. Kalau diberkati, ya, tinggal di apartemen, punya apartemen, di mana-mana fasilitas, itu di luar Yesus juga bisa orang nikmati. Tetapi banyak orang tidak tahan di dalam penderitaan. Kalau orang hidup di dalam iman pasti taat dalam penderitaan. Ya. Pasti mau doa. Pasti mau dekat dengan Tuhan. Poin yang ketiga tadi apa? Taat. Paulus bilang, kami lebih suka. Apa tadi? Menetap pada Tuhan. Apapun penderitaannya, apapun tantangannya, tetap lebih suka pada Tuhan. Halo? Lebih suka pada Tuhan. Maka tadi dikatakan ku menang apa? Wow. Coba, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang. Bersama siapa kita menang? Bersama siapa saudara menang? Bersama siapa kita menang? Bersama siapa kita menang? Yesus. Jangan berpaling darinya. Taat padanya. Percaya. Iman yang benar. Ya. Bukan karena melihat. Karena melihat. Baru percaya. Mau lihat alami mujizat? Mau lihat alami mujizat? Percaya. Jangan bimbang. Jangan ragu. Jangan khawatir. Ayat terakhir sebelum kita doa. Markus 11 ayat 23. Yuk. Dua, tiga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya.
Satu ayat lagi langsung saja, Matius 17 ayat 20. Matius 7, bukan ini Mazmur ini. Matius 20 Matius 17 ayat 20. Ya. 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan berpindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Iman yang benar adalah percaya maka mujizat terjadi. Percaya maka kesembuhan terjadi. Percaya maka pertolongan terjadi. Percaya maka pembelaan terjadi. Percaya maka kuasanya dinyatakan. Halo? Halo? Jangan tunggu lihat baru percaya, percaya baru lihat. Itu iman yang benar. Kesimpulan dari seperti ini. Dari Roma 1 ayat 17 terakhir tadi. Orang benar hidup oleh karena iman. Artinya orang yang hidup di dalam iman yang benar adalah orang yang tidak mau kompromi dengan dunia ini. Memiliki perubahan hidup, karakter hidup. Halo? Jangan bicara iman tapi dosa jalan terus. Itu kembarannya Thomas. Bicara iman tapi khawatir terus, bimbang terus. Itu kembarannya Thomas. Tapi hari ini dan seterusnya kita lebih tetap percaya sama Tuhan. Memilih lebih percaya sama Tuhan. Anak-anak muda kalau ada pacarmu yang putuskan karena hidupnya diajak kamu yang tidak benar, tinggalkan, kamu lebih milih sama Tuhan. Jangan galau kalau diputus dengan orang begitu. Anak Tuhan tidak usah galau, tetap hatimu sama Tuhan. Pak, saya galau, kenapa? Saya diselingkuhi dengan pacar. Baru pacar saja sunyi. Ya kan? Mana lebih memilih anak-anak muda? Diselingkuhi saat pacaran atau dalam rumah tangga? Diselingkuhi rumah tangga atau dalam pacaran? Tapi Pak jangan kalau boleh. Kalau boleh. Simpel. Kalau hidupmu, imanmu benar, kamu punya pacar ajak macam-macam lalu kamu katakan tidak, lalu dia tinggalkan. Syukur bagimu Tuhan. Ini artinya bukan dari Tuhan. Jangan-jangan salah satu dari pengusung jenazah. Membinasakan. Mau dikuburkan, tujuannya kan mengubur toh. Dia tenggelamkan hidupmu. Hidup-hidup. Masih pacaran sudah enak menerabai ke sana sini bahkan situ-situ. Itu tidak benar. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tetapkan hatimu padanya. Taat saja. Apapun kondisinya, keadaannya, taat saja. Maka saya percaya apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Amin. Pasti digenapi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yang di rumah-rumah juga Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tundukkan kepala masing-masing di hadapan Tuhan. Sekali lagi Thomas artinya kembar. Dan Alkitab tidak mencatat dengan jelas kembarannya siapa. Thomas adalah selalu protes bahkan tidak percaya. Kurang aktif dalam persekutuan dengan rasul-rasul yang lain setelah kematian Yesus. Tapi setelah dilawat oleh Roh, salah satu yang murid yang
mati dipanah adalah Thomas karena Injil. Dan sejarah mencatat salah satu tempatnya adalah di India. Paulus berkata begini, bahwa kami punya roh iman. Mau hidup benar tidak lepas dari Roh Kudus. Ada karunia iman dan itu Roh Kudus berikan. Ada roh iman. Tuhan ampuni kalau kami meragukan firman-Mu. Kalau kami melanggar firman-Mu. Kalau banyak kali kami protes, kami komplain. Kami tidak setia dan tidak taat. Jemaat, ampuni semuanya. Bahkan juga yang dengar di live lewat FB ini. Kalau sedang hidup di dalam ketakutan dan tidak peduli akan jam-jam ibadah yang ada, hari ini terjadi pertobatan. Iman yang benar akan diberikan. Itulah perubahan karakter, perubahan hidup, karena orang benar hidup oleh karena iman. Dan orang yang hidup di dalam iman, orang yang mengalahkan dunia ini. Orang yang hidup di dalam iman adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Dan apa yang Tuhan janjikan digenapi. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari katakan, saat ku tak melihat. Itu iman yang benar, iman yang Tuhan kehendaki. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, wow, hatiku percaya, ya, itulah iman yang benar. Percaya, hatinya tetap pada Tuhan, selalu ku percaya. Panggil nama Yesus, katakan Yesus, 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 oh Yesus, kau berarti bagiku. Oh, oh, Yesus, hanya Yesus, kau segalanya. Hatiku percaya. Mari sambil bangkit berdiri semuanya. Percaya apapun yang sedang terjadi, apapun yang saudara sedang alami, percaya saya pada janji Tuhan, karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Amin, amin. Kepadamu aku berserah. Hanya Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat. Amin, amin. Hatiku rindu menyembah. Mari panggil nama Yesus, katakan nama Yesus penuh kuasa, nama yang berkuasa di surga dan di bumi, nama di mana di dalamnya semua yang ada di bumi bertekuk lutut. Ada kuasa, ada mujizat, ada kekuatan di dalam nama Yesus. Oh, Kau segalanya. Sambil angkat wajah, angkat tangan. Yesus, Yesus, hanya Yesus. Yang di rumah-rumah juga, sembah Dia, angkat Dia, katakan dengan imanmu. Oh Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Hatiku percaya, hatiku percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Percaya, hatiku percaya, selalu ku 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 tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oh, aku percaya. Lebih meriah lagi. Sambil serukan, aku percaya. Haleluya. Haleluya. Oh, aku percaya. Yang terbaik. Aku percaya. Yang terbaik. Haleluya, 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 haleluya. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, percaya, semua menyembah, tinggikan, muliakan, agungkan, haleluya. Ya, aku percaya ada kekuatan yang sedang dicurahkan. Aku percaya ada kemuliaan yang sedang dicurahkan. Aku percaya ada kemenangan yang sedang dicurahkan. Aku percaya ada pertolongan, ada perlindungan, ada pembelaan. Aku percaya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ya Aba, ya Aba. Mari semua angkat kedua tangan ke atas. Kita akan terima pengurapan Roh Kudus yang akan diurapi. Roh Kudus sedang dicurahkan. Ya, akan dicurahkan. Sudah dicurahkan.
dan terus dicurahkan. Roh Kudus, roh yang memberikan iman, dan iman itu mengalahkan dunia. Haleluya, 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 haleluya. Ya, haleluya, 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 haleluya. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Roh Kudus akan dicurahkan. Roh Kudus sedang dicurahkan dan terus dicurahkan. Roh Kudus seperti lidah-lidah api turun. Seperti lidah-lidah api turun. Seperti angin yang kencang. Seperti guru gemuruh. Ya, seperti air yang mengalir. Ke rumah-rumah juga mengalir. Ya, mengalir dalam ruangan ini. Penuhi semua jemaat. Penuhi semua pelayan-pelayan. Penuhi semua hamba-hambamu. Penuhi semua umatmu. Sekarang mengalir. Mengalir, mengalir. Mengalir, menyembuhkan yang sakit. Kuatkan yang lemah. Angkat semua penghalang-penghalang berkat. Semua perintah-perintah diangkat. Semua berhala-berhala diangkat. Semua kutuk-kutuk diangkat oleh Roh Kudus. Kekuatan, kekuatan, kekuatan mengalir. Ya, ya, Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Terus mengalir. Roh Kudus terus bergerak. Roh Kudus terus mengalir. 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 Membakar semua roh-roh Lucifer, roh-roh antikris, roh jimat-jimat, roh kebatinan, roh pemberontakan. Dijamah, dicabut. Sebab virus corona dibakar, sampar menular dibakar. Oh, ya, terima. Urapan Roh Kudus, penuh. Roh Kudus, roh iman, roh kebenaran, roh kemenangan, roh penghiburan, roh pembelaan, roh kelepasan, roh keberhasilan, roh keahlian. Terima dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus sampai ke rumah-rumah. Ya, roh iman mengalir. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya, terobosan baru terjadi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Selubung-selubung dibuka. Dan semua karunia-karunia dicurahkan. Semua kekuatan dicurahkan. Ya. Terima Roh Kudus dan api. Mengalir. 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 Penuh. Sama dipenuhi. Haleluya, 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 haleluya. Ya, angkat. Sejenak. Serahkan roh saudara dikuasai dengan Roh Kudus. Yang sudah bahasa roh, yang dari Roh Kudus silakan terus bangkitkan roh. Yang lain terus berdoa. Berdoa ya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Oh haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus. Ya. Wow. Perkara-perkara ilahi dinyatakan. Semua roh kedagingan dimatikan. Roh-roh dunia ditundukkan. Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Hamba berdoa saat ini. Apapun pergumulan, apapun kerinduan, apapun keadaan, semua yang hadir, Roh Kudus sudah lawat,
sudah lawat, sudah tolong, sudah buka jalan, dan roh kehidupan, pemulihan dan kebenaran sedang terjadi, karakter sedang diubahkan, roh pertobatan sedang dicurahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, dan roh iman sudah dicurahkan. Juga hamba berdoa yang di rumah-rumah, mungkin ada yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan semua kelemahan tubuh, yang dioperasi, yang dalam perawatan medis, atau mungkin ada yang sedang isolasi mandiri. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang menekan virus apapun, penyakit apapun, dari tempat ini oleh kuasa Roh Kudus, aku hardik semua. Dalam nama Yesus lenyap, dan kesembuhan, kelepasan, pertolongan, kekuatan iman turun di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT, bahkan tempat-tempat lain yang alami bencana alam. Penghiburan dari surga turun, perhatian dari surga turun, belas kasihan dari surga turun. Relawan-relawan Tuhan utus, dan pengusaha, orang-orang kaya Tuhan urapi sebagai kores untuk menolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, bangsa kami tetap percaya adalah bangsa yang dipilih, ditetapkan Tuhan, di mana lawatan Tuhan akan terjadi. Berdoa khusus untuk rencana doa puasa ke depan, baik itu saudara kami orang Muslim, dan juga untuk program GBI untuk berpuasa selama 1 bulan mulai tanggal 13 sampai 23 Mei. Semua hamba-hamba Tuhan, gembala jemaat terlibat serta di dalamnya, dan kami percaya Indonesia akan dilawat Tuhan. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mujizat demi mujizat akan terjadi dalam rumah tangga, keluarga, dalam pendidikan, dalam gereja-gereja, dan dalam bisnis. Mujizat-mujizat akan terjadi, sedang dan terus terjadi. Terpuji namamu. Sekali lagi meminta berkati firman-Mu. Tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Semua alami lawatan Tuhan, dan terima roh iman untuk hidup di dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang sudah diberikan juga Tuhan berkati, kuduskan, urapi, berguna, bermanfaat, baik dan benar untuk perkembangan pelayanan Visi Pemulihan Cabang Makassar khususnya. Berkati semua jemaat, anak-anakmu yang sudah memberi persembahan, apapun itu, balaskan berlipat ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati sekali lagi jemaatmu yang ada, semua pelayan-pelayan diberkati. Sebentar ketika kami pulang dari tempat ini, penyertaan yang dahsyat dari surga turun dalam rumah-rumah, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup akhiri ibadah kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali angkat kedua tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan kuat kuasa Roh Kudus yang akan terus menerus dicurahkan atas seluruh kehidupan saudara. Memberikan tenaga dan kuasa untuk menginjak kula dan kalajengking, bahkan jadikan saudara lebih dari orang-orang yang menang, yang buat saudara berhasil dalam segala pekerjaan, bisnis, pendidikan, bahkan dalam usaha apapun. Dan melindungi, menjaga dari semua musibah, kecelakaan, kerugian, kebangkrutan. Memberkati dengan berkat yang melimpah-limpah dari surga, dari bumi, dan berkat dari selatan, utara, dan barat diperintahkan kepadamu menyertai seluruh hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Tuhan
paling baik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semuanya.